Nggak usah repot-repot. Kalau sekarang bakso doang gue yang bayarin, tenang aja. Nggak usah repot-repot. Baru tahu nih, jarang-jarang gue ditraktir. Oh, iya dong. Banyak duit ya? Weh, tenang. Gue sekarang lagi pegang uang kas sekolah. Cok, gimana masa beli jajanan pakai uang kas sih? Kenapa nggak boleh? Peringatan Hari Anti Korupsi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi tindak korupsi di Indonesia. Tujuannya agar warga Indonesia, khususnya kaum milenial, bisa mengerti apa dampak dari tindakan korupsi ini. Korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi perlu dilakukan. Salah satunya seperti kegiatan yang dilakukan oleh KPPN Rengat dalam video ini. Mereka melakukan kampanye anti korupsi dengan terjun langsung ke masyarakat. Selain berkampanye, mereka juga membagi-bagikan kaos bertuliskan anti korupsi kepada orang-orang. Aksi ini merupakan hal baik yang patut dicontoh untuk meningkatkan kesadaran pentingnya anti korupsi di masyarakat. Tindak pidana korupsi atau yang biasa disebut tipikor mempunyai 7 bentuk. Salah satunya suap menyuap. Seperti yang dilakukan oleh sopir truk berikut ini agar tidak ditilang karena telah melanggar aturan berlalu lintas. Lantas, sopir truk tersebut dengan inisiatif mengapalkan uang serta menyodorkannya kepada petugas polisi. Namun untuk mencegah tindak pidana korupsi, petugas polisi dengan tegas menolak sogokan dan tetap menilang supir truk sesuai dengan prosedurnya. Kesederhanaan, kegigihan, keberanian, kerjasama, kedisiplinan, keadilan, kejujuran, bertanggung jawab. Semai atau 9 nilai. Permainan ini diciptakan oleh KPK dengan tujuan menimbulkan rasa anti korupsi. Menurut saya, permainan ini bagus karena dapat mengedukasi anak-anak. Selain menimbulkan rasa anti korupsi, permainan ini juga dapat menimbulkan rasa nasionalisme dan mengajarkan anak dengan pengetahuan umum. Kejujuran. Betul. 2013. Memotong anggaran dinas agar lebih efisien, mengunggah rapat-rapat anggaran lewat situs media sosial YouTube, hingga mengadakan lelang jabatan adalah sebagian bukti nyata komitmennya memberantas korupsi. Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah, Ahok bekerja secara transparan guna berkomitmen untuk memberantas korupsi. Potensi adanya korupsi. A ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan untuk proses penyidikan. Selain A Umbara, KPK juga menahan putranya yang juga jadi tersangka pada kasus yang sama. Sebelumnya KPK telah menetapkan Bupati Bandung Barat A Umbara Sutisna sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19. A Umbara diduga menerima suap 1 miliar rupiah terkait kasus ini. Kasus korupsi menyengsarakan orang banyak. Seperti video tersebut, suap korupsi bantuan sosial penggandaan barang tanggap darurat yang seharusnya dapat membantu pemerintah untuk memerangi COVID-19. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Sebagai penerima adalah CPP, yaitu Menteri Sosial, kemudian MCS dan AW selaku pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial, dan selaku pemberi 2 orang swasta AIM dan AS. Berikutnya kami tunjukkan barang bukti yang ditemukan dalam kegiatan Menurut tangkap saya, tangan ini. korupsi bansos ini sangat jahat karena secara tidak langsung memotong bantuan yang dibutuhkan orang miskin yang sedang terdampak pandemi COVID-19. Masyarakat merasa sakit hati atas pengkhianatan amanat berupa korupsi bansos di kala pandemi seperti sekarang ini. KPK telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan jual beli jabatan di pemerintahan Kabupaten Kudus. Salah satunya Bupati Kudus Muhammad Tamzil. KPK
Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang pernah terlibat kasus korupsi yang kemudian mencalonkan kembali sebagai Bupati Kudus dan terpilih kembali hingga akhirnya terjerat kasus korupsi kembali. Seharusnya partai politik tidak lagi mengusung orang-orang yang pernah terlibat dalam kasus korupsi, karena jika sudah pernah melakukan korupsi dan terpilih kembali, maka itu semua tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku yang lainnya. Kasus korupsi suap yang menjerat calon legislatif, apalagi yang berasal dari partai yang mewakili suara rakyat hampir seluruh kursi di DPR ini sangatlah miris. Presiden sebagai orang yang berasal dari partai yang sama harusnya bisa menunjukkan contoh penerapan nilai dasar anti korupsi, yaitu mandiri dan berani, dengan lebih tegas dalam bertindak, khususnya kepada para penegak hukum yang terkesan lamban dalam menangkap tersangka korupsi yang melarikan diri. Hasil sitaan penyidik dalam kasus korupsi yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Uang disita dari Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Edi Rahmat. Diterima dari Agung Sucipto. Tindakan korupsi yang dilakukan seorang Gubernur Sulawesi Selatan tersebut sangat disayangkan, karena sebagai penerima penghargaan anti korupsi Award 2017 dan sebagai tokoh pembaruan yang seharusnya menjadi role model pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan bebas korupsi, nyatanya dirinya sendiri menjadi bagian dari tersangka kasus korupsi.